Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Nehemia pasal yang keempat, berdoa dan kerja. Jim Carrey adalah komedian yang sukses membuat beberapa film komedi terlaris sepanjang masa, The Mask, Dumb and the Dumber, and Ace Ventura. Siapa sangka jika Jim dibesarkan di sebuah keluarga yang begitu miskin, pernah drop out dari sekolah tinggi pada usia 15 tahun, dan bekerja sebagai petugas kebersihan demi mendukung ekonomi keluarga. Dia juga dicemooh di panggung pada saat stand up komedi pertamanya, serta gagal saat mengikuti audisi Saturday Night Live musim 1980-1981. Nehemia pun menghadapi tantangan yang tidak mudah saat memimpin Israel membangun kembali tembok Yerusalem. Kabar pembangunan itu menimbulkan kemarahan dan sakit hati bagi para musuh Israel. Mereka berupaya menggagalkan pembangunan itu. Mereka melemahkan motivasi dengan mengejek, mengancam, dan mengacaukan, hingga melakukan sabotase. Namun Israel tetap bekerja dan berdoa. Nehemia sadar tindakan musuh itu merupakan teror rohani, sehingga senjata utama yang harus mereka andalkan adalah berdoa kepada Tuhan. Jika tantangan selalu mewarnai perjuangan hidup jasmani manusia, terlebih perjuangan orang percaya melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab iblis tak senang melihat kerajaan Allah ditegakkan. Untuk itu, jiwa yang tangguh dan semangat pantang menyerah adalah kunci bagi pribadi yang rindu melayani Tuhan. Tentu saja, hal ini harus diimbangi dengan penyerahan diri secara penuh kepadanya. Karena mengandalkan kekuatan sendiri tanpa pernah berdoa berarti sombong dan meremehkan Tuhan. Dan berdoa tanpa bekerja sama saja mencobai Tuhan. Berdoalah karena Tuhan sumber kekuatan kita. Tekunlah bekerja karena itu adalah tanggung jawab kita. Oke, mari kita melihat bertahan di tengah rintangan atau hambatan ketika sedang melayani Tuhan. Nah, ini penting sekali, gitu ya. Oke, mari kita lihat Nehemia pasal 4 ya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan dia sangat sakit hati. Dia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, janganlah kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan ini. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingati kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok dan di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu.
Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok dan masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku pada para pemuka dan para penguasa dan kepada para orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku memberikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikuti aku, kami semua tidak sempat meninggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Nah ini ya, setiap pekerjaan Tuhan itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangan-tantangan hambatan ini seperti apa? Sebenarnya ya, musuh-musuh itu jadi marah dan sakit hati. Ini lihat dari ayat 1 dan 7. Nah, musuh-musuhnya yang paling menonjol itu yang disebut namanya Sanbalat. Itu selalu kalau sebut teman-temannya yang lain ya, namanya itu selalu disebut nomor 1. Kelihatannya dia tuh yang provokatornya nih ya. Terus kemudian sebetulnya pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, bangun tembok Yerusalem, bangun bait Allah, itu sebenarnya tidak mengganggu daripada Sanbalat. Cuma mereka tuh tidak senang saja. Cuma gitu toh. Karena itu sebabnya ya, kalau misalnya ada seorang yang melakukan pekerjaan bagi Tuhan, itu jangan heran kalau tahu-tahu ada orang yang marah, benci, gak seneng gitu ya, tanpa alasan yang jelas. Itu karena ya dipakai oleh setan untuk mengganggu kita. Karena setan tidak senang kalau ada orang yang sedang melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Nah kemudian mengalami penghinaan ya. Orang yang melakukan pekerjaan bagi Tuhan itu melakukan penghinaan. Contoh ya, kan bangun tembok ya. Nah, batu untuk tembok Yerusalem itu adalah limestone atau batu kapur yang kalau terbakar, kan sudah dibakar ya, Yerusalem pertama terbakar ya, itu kehilangan kekuatan daya tahannya. Karena itu mereka mengejek, dapatkah mereka menghidupkan batu-batu yang telah terbakar itu? Ini ngejek. Ya saya jamin 100% ya, mereka tidak mungkinlah bangun dengan menggunakan batu yang sudah tahu akan rapuh. Pasti mereka akan menaruh daripada batu-batu baru yang kuat gitu ya. Nah ini adalah, tapi kenapa kok orang-orang musuh-musuhnya ini ngomong kayak gitu? Ini adalah ejekan ya. Dalam pelayanan, orang atau setan itu seringkali menonjolkan sukarnya pelayanan sehingga kita semua itu jadi putus asa dan berhenti dari pelayanan itu. Misal kita mau membangun gereja, setan akan menyodorkan banyak hal yang tidak memungkinkan kita melakukan hal itu. Misalkan dananya besar, yaitu orang lingkungan sekitar tidak memberikan dukungan. Wah ini repot ini kayak gini. Tidak usah dibangun gerejanya, jemaatnya siapa sih datang. Nah biaya operasional tinggi. Oh banyak sekali nih. Komplainannya itu bertubi-tubi, tidak karu-karuan. Nah kalau memang benar saudara digerakkan oleh Tuhan untuk membangun gereja, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan sehingga bangunan itu akan berdiri. Jangan berkecil hati. Kalau saudara melihat sukare pelayanan saudara, sukar sekali ya. Rasanya mau berbuat baik itu kok cek wangel itu, cek sulit gitu ya. Ingatlah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa beserta saudara dalam pelayanan. Kalau saudara merasa sendirian, mungkin saudara merasa terbeban berat. Tapi ingatlah, dengan siapa saudara berjalan ketika melayani Tuhan. Kepada siapa saudara itu melayani, yaitu Tuhan sendiri. Tidak mungkin Tuhan itu meninggalkan Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin gembala yang baik itu meninggalkan domba-dombanya. Tidak mungkin. Ya. Kemudian ini ya, ayat 2 dan berkata di dalam saudara-saudaranya tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Nah, jadi
orang-orang ini yang membangun ini diolok-olok lemah. Kata Ibrani ini lemah ini ya, sebetulnya dikenakan artinya itu layu kalau dikenakan pada tanaman. Tapi kalau dikenakan untuk manusia, itu dapat diartikan tidak ada pengharapan. Jadi ini bisa dikatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak memiliki pengharapan. Tuh, sampai kayak gitu. Dalam pelayanan, setan bukan hanya sering menunjukkan sukaria pelayanan, tapi dia juga sering menunjukkan ketidakmampuan atau kelemahan saudara. Saudara tertuding dengan suara-suara batin yang mengatakan Anda itu bodoh, tidak terpelajar, tidak mengerti firman Tuhan. Yaitu jumlahnya pelayanannya sedikit, jumlah jemaat di gereja sedikit, miskin, tidak kaya. Waduh, serbuan bertubi-tubi. Jangan mundur, terus melayani Tuhan. Karena semuanya itu adalah bisikan setan. Tuhan yang Maha Kuasa bisa memakai saudara dengan segala kekurangan saudara. Ayat 3, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, di tempat Sanballat dan lain-lain itu ya. Ngomong gini, sekalipun mereka membangun kembali. Wah, gitu. Kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Loh, ini kan onyek gitu ya. Menghina nih. Jadi mereka tuh ingin mengatakan hasil pekerjaan orang-orang Yahudi yang kembali untuk bangun tembok Yerusalem itu gak ada gunanya. Nah, penerapannya gini ya. Orang atau setan itu seringkali ngejek saudara dengan kata bahwa saudara apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan itu gak ada gunanya. Tapi perhatikan baik-baik ya kata-kata Paulus ya dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tak sia-sia. Seringkali orang ngomong gini ya, penginjilan firman Tuhan, ditabur firman Tuhan, tapi mereka tidak bertobat. Terus ada orang ngomong ini, percuma firman Tuhan digunakan tapi mereka tidak bertobat. Tuh, ada gunanya. Firman Tuhan itulah yang digunakan oleh Tuhan nanti di hari penghakiman untuk menghakimi mereka. Jadi Tuhan tidak dapat dipersalahkan atas ketidakpertobatan mereka. Wong Tuhan sudah mengutus kita semua untuk menjadi pemberita Injil bagi mereka kok, ya kan? Tapi mereka menolak. Jadi firman Tuhan yang kita beritakan yang ditolak itu bukan tidak ada gunanya, ada gunanya. Digunakan sebagai dasar atau bukti bahwa Tuhan sudah mengasihi, tetapi orang itu menolak. Ya sudah kan? Nah, jadi intinya seperti itu ya. Kita lanjut, ejekan dan hinaan. Jangan menganggap enteng serangan setan dalam bentuk hinaan. Ini bisa membuat kita sakit hati, kecil hati, putus asa, dan lain sebagainya. Dari ayat 4, di mana dikatakan, bagaimana kami dihina, terlihat bahwa ejekan itu menyakitkan hati orang-orang Yahudi itu. So sakit, you know? Sangat-sangat menyakitkan. Bagaimana kami dihina. Wah, berarti kalau misalkan hinaannya itu tidak keterlaluan. Gak mungkin mereka akan bilang, bagaimana kami dihina. Tidak mungkin, you know? Terus kemudian dalam hal ini setan memberikan hinaan oleh ejekan itu melalui orang-orang tertentu. Tapi setan bisa juga menghina atau meremehkan saudara tanpa melalui manusia siapapun, tapi langsung masuk ke dalam pikiran saudara. Jadi kalau saudara merasa tidak mampu, gagal, merasa pelayanan saudara itu tidak akan berhasil, maka ingatlah bahwa setanlah yang memasukkan pikiran itu ke dalam pemikiran saudara. Ingat itu. Nah, kalau kita lihat musuhnya daripada Nehemia ini gak tambah dikit tapi tambah banyak itu ya. Dalam Nehemia 2 ayat 10 dikatakan Sanballat sampai Tobia, wis ya. Terus Nehemia 2 ayat 19 tambah Sanballat, Tobia, Geshem, orang Arab. Terus Nehemia 4 ayat 1 sampai 3 tambahi lagi. Sanballat plus saudara-saudaranya plus tentara Samaria plus Tobia. Nehemia 4 ayat 7 yang kita baca. Sanballat plus Tobia plus orang Arab diajak oleh Geshem plus orang Amon diajak oleh Tobia plus orang Asdod. Tambah lama yang musuhi bangsa Israel itu tambah banyak. Di samping itu musuh-musuhnya ini punya posisi yang sangat strategis mengelilingi daripada orang Yahudi. Orang Arab ada di sebelah selatan, orang Asdod ada di sebelah barat, orang Amon ada di sebelah timur, orang Samaria ada di sebelah utara. Pas semua sak keliling itu musuhi semua orang Israel. Apa enggak pusing model kayak gini? Ya, dosa adalah sesuatu yang bertumbuh.
Saudara, gini ya. Ada perkembangan dalam sikap jahat orang-orang itu, ya. Di dalam ayat 1-3, mereka hanya jadi marah dan mengejek. Kan tadi banyak ya olok-olok, hinaan, ya toh, kata-kata sarkastik gitu ya. Tapi dalam ayat 7-8, sikap mereka ya Sanballat, Tobia, Geshem, orang Arab itu. Nah, itu mereka tuh menjadi begitu marah sehingga mereka merencanakan suatu peperangan terhadap Yerusalem dan merencanakan untuk membuat kekacauan di sana. Nah, di sini kita lihat bahwa dosa adalah sesuatu yang bertumbuh. Bahkan juga dalam diri orang Kristen. Kalau orang Kristen membiarkan dosa itu ada, maka dosa-dosa tertentu itu akan bercokol dalam hidupnya dan akan mendominasi dalam hidupnya. Setiap kita tuh pasti pernah melakukan dosa dengan pemikiran kita, ya loh. Kita melakukan, wah ini cuma sekali saja. Loh, tapi setelah kita melakukan dosa itu sekali, daya tarik dosa ini itu jauh lebih kuat. Sebaliknya daya tahan kita terhadap dosa menjadi jauh lebih lemah. Sehingga akhirnya kita terjerumus makin lama, makin dalam, tambah hancur. Karena itu, janganlah mempercayai bujukan setan yang mengajak saudara untuk berbuat dosa ada sekali saja. Itu hati-hati karena dosa adalah sesuatu yang bertumbuh. Nah, ini ada problem ya dalam diri orang-orang Yahudi di ayat 10. Ayat 10 mari kita baca ya. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun tembok ini ya. Maksudnya mengangkat tembok-tembok yang sudah rusak tadi. Terus kemudian mau menggantinya dengan membangun dengan tembok yang baru. Jadi mereka tuh memang secara manusia exhausted. Jadi menjadi lelah, merasa kecil hati, merasa tidak mampu. Badan sudah capek semuanya. Nah, terhadap kondisi yang demikian ya saudara-saudara. Ada dua ayat penghiburan yang saudara perlu tahu. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan gini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 5 Bapak dikatakan gini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tidak boleh kendor. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Perhatikan ini baik-baik. Jangan pernah kita merasa ketika kita melayani Tuhan, kita gak ada gunanya ini. Ada. Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita. Ketulusan hati kita dalam melayani Tuhan pasti melihat. Dia bukan Allah yang buta, yang tidak mau tahu. Dia mau tahu. Dia peduli terhadap kehidupanmu. Kalau tadi kita sudah melihat ya, serangan setan dari luar. Maka sekarang kita melihat serangan setan dari dalam. Serangan seperti ini bisa datang dalam berbagai macam bentuk ya. Seperti malas berdoa, terus pikiran tak karu-karuan, tamak, cinta dunia, sombong. Terus pokoknya pikirannya macam-macam. Ya. Terus seperti ayat 10 tadi merasa lelah, tidak mampu, pengen berhenti aja. Jangan berusaha melawan musuh yang dari luar. Hadapilah dan bereskan serangan setan yang dalam diri saudara sendiri. Itu paling penting. Karena kalau dalam diri internal digerogoti, susah nanti. Ayat 12 dikatakan gini ya, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingati kami. Ngomong gini, mereka tuh kan menyerang kita. Jadi dari segala tempat tinggal mereka. Jadi kamu percuma kalau bangun tembok Yerusalem, gitu ya. Adanya nasihat yang mengecilkan hati dari orang-orang yang mencintai mereka. Sebenarnya orang-orang ini tulus. Ya. Orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka yang memberikan itu tulus. Cuma mungkin mereka tidak sadar. Nasihatnya mereka itu bisa menghancurkan misi yang mulia, yaitu membangun tembok Yerusalem kembali. Orang-orang dalam ayat 12 itu cinta pada orang-orang Yahudi yang bekerja membangun tembok Yerusalem. Yes. Dan karena itu mereka memperingatkan berkali-kali kalau ada musuh yang menyerang. Ini bukan sekedar peringatan, tapi sebetulnya adalah suatu anjuran untuk berhenti membangun tembok. Ya kalau disuruh pergi dari tempat sana kan tidak bangun. Daripada mati konyol diserang musuh. Maksudnya baik toh? Baik. Tapi ini adalah semacam serangan daripada setan yang terkamuflase dengan maksud baik. Karena nasihat daripada orang yang mencintai kita, yang kita cintai, ini sukar ditolak bukan? Karena itu dalam menerima suatu nasihat, kita tidak boleh melihat si pemberi nasihat.
Tapi kita harus melihat pada nasihat itu sendiri. Kalau nasihat itu benar, harus kita turuti. Tanpa peduli siapa pemberi nasihat itu. Sebaliknya kalau nasihat itu salah, harus kita abaikan tanpa peduli siapa pemberi nasihat itu. Apa yang harus dilakukan? Berdoa. Di dalam ayat 4, 5, 9. Di dalam menghadapi tantangan yang begitu hebat ya, Nehemia itu berdoa. Hal pertama yang mereka lakukan bukan berusaha sendiri atau meminta bantuan orang lain, enggak, tapi berdoa. Ini sejalan dengan nasihat Nehemia kepada orang-orang Yahudi dalam ayat 14, di mana dia menasihatkan mereka untuk ingat pada Tuhan. Ini dinomor satukan, ya. Dan untuk berperang, nah ini nomor 2. Perang enggak perang itu urusan ini nanti. Yang penting mereka harus ingat pada Tuhan, itu harus nomor 1. Ini bertentangan dengan sikap daripada musuh-musuh yang penuh dengan percaya diri di ayat 11. Ya. Nah, maukah saudara meniru Nehemia yang selalu membawa persoalan atau kesukaran saudara pertama-tama dalam doa? Yang saudara tidak boleh tiru dalam Nehemia itu adalah isi doanya di dalam ayat 4b. Ini mungkin saking stresnya sampai isi doanya itu mengolok-olok gitu ya. Saudara lihat ya ayat 4 ya. Nah ini sebentar. Nah, ini ya. Ya Allahku, dengarlah kami yang dihina. Sampai sini apa-apa ya. Baliklah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Oh, balas dendam nih. Serahkanlah mereka menjadi jarahan. Wah, ini balas dendam ya. Janganlah kau tutupi kesalahan mereka, dosa mereka jangan dihapus. Balas dendam ini. Beda sekali dengan doanya Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu ya. Beda nih ya. Berdoanya perlu ditiru, tapi isi doa daripada Nehemia ini yang nggak boleh, gitu ya. Boleh mengungkapkan ungkapan hati, tapi jangan sampai bernada apa ya istilahnya ya, destruktif gitu loh ya. Kira-kira kayak gitulah. Nah kemudian hal yang kedua, tadi kan berdoa. Yang berikutnya yang kedua pasti pasangannya berusaha. Nah poin yang A itu terus bangun. Sekalipun diajak apa gini gitu, terus bangun. Mereka tidak berhenti bekerja. Lalu mengajak musuh gegeran, itu enggak. Mereka terus membangun tanpa peduli ajakan-ajakan. Mereka tidak mudah terprovokasi. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, pokoknya aku datang ke sini, kerjaku adalah membangun tembok Yerusalem. Ini adalah sesuatu yang harus kita tiru ya. Kalau ada musuh berusaha untuk melakukan segala pengalihan gitu ya, kemudian itu sangat-sangat membuat kita itu sangat sakit, sehingga membuat kita itu pengen langsung balas. Jangan terpancing. Karena kalau terpancing, yang rugi nanti kita sendiri. Gitu ya. Seperti ini, kalau terpancing, tidak bisa jadi bangun, sungguhan tidak jadi bangun. Kalau nggak jadi bangun tembok Yerusalem, maka keinginannya Sanballat Tobia itu akan tercapai. Mereka nanti bertepuk tangan, keplok-keplok gitu ya. Tidak boleh. Jangan termakan oleh umpan-umpan jahat mereka. Nomor B, berjaga-jaga dan siap untuk perang. Lah karena ada desas-desus ya. Bahwa Sanballat ini menggalang kekuatan. Bukti ini masa musuh semakin lama semakin banyak. Maka yang terjadi adalah mereka itu berperang. Menunjukkan bahwa sekalipun mereka berdoa, tidak berarti bahwa mereka itu tidak perlu berjaga-jaga. Ayat 13 juga menunjukkan mereka berjaga-jaga. Semua itu menyebabkan musuh itu batal menyerang. Karena apa? Nehemia sudah taruh pos penjagaan ini, penjagaan itu. Ternyata mereka tuh selama ini meremehkan. Oh, ternyata mereka tidak cuma kerja tok ya. Ternyata mereka juga membagi pasukannya mereka. Ada bagian penjaga-penjaga yang bertugas untuk melindungi orang yang sedang kerja. Jadi mereka mikir. Nah, karena mereka mikir, musuh mikir, ini yang membuat musuh itu batal menyerang. Tapi sekalipun demikian, orang-orang Yahudi itu terus berjaga-jaga, gitu ya. Nah, kesimpulannya gini ya. Kalau kita bekerja bagi Tuhan, maka tidak bisa tidak muncul macam-macam sih namanya kesukaran dan hal-hal itu muncul tak karu-karuan. Kita harus menghadapi itu semua dengan berdoa dan bekerja. Berdoa tanpa bekerja adalah kemalasan. Kecuali Tuhan memang menyuruh demikian, dalam pengertian memang lu doa terus. Sedangkan bekerja tanpa berdoa adalah suatu kesombongan. Jadi maukah saudara sekarang berdoa dan bekerja? Tuhan Yesus memberkati.